Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gus Saputra dari kelompok 5 Praktikum Biologi Umum dengan NIM 130362003. Nah, di sini itu kami ingin memaparkan hasil video pembuatan terarium sederhana nih dan perkembangan ekosistemnya selama 3 minggu ke depan. Nah, di sini saya juga tidak sendiri, yaitu ada teman saya. Saya Andarita Nesa Fitri dengan NIM 130362168 dan juga ada teman saya Lutfi Erosfadiana dengan NIM 13036211075. Selamat menyaksikan. Oke, setelah selesai membuat terarium sederhana ini, kami mengamati setiap unsur-unsur yang ada di dalamnya selama 3 minggu. Pada minggu pertama ini, tanaman masih tampak hijau dan segar, serta terdapat beberapa bebatuan dan lumut sebagai pendukung ekosistem tersebut. Kondisi belalang pada minggu pertama ini pun masih hidup, serta dalam kondisi yang sehat. Baik, selanjutnya ini analisis dan bahasan pada minggu yang kedua. Jadi pada minggu kedua ini, 1 dari 3 tumbuhan yang berada di dalam terarium sederhana ini mati. Hal ini tuh diduga karena tumbuhan tersebut tidak mengalami fotosintesis secara maksimal karena kekurangan asupan air dan sinar matahari. Nah, selain itu, belalang masih hidup nih, tetapi pergerakannya itu tidak selincah pada minggu yang pertama. Hal ini juga disebabkan oleh sirkulasi udara yang terbatas, sehingga belalang tidak mendapatkan oksigen yang cukup selain dari tumbuhan yang ada di terarium sederhana ini. Selain itu, seperti yang dilihat pada gambar, pada dinding wadah terdapat banyak uap air. Hal ini tuh mengindikasikan bahwa terjadinya proses respirasi dan fotosintesis makhluk hidup di dalam terarium sederhana. Selanjutnya kita masuk ke analisis dan pembahasan minggu ketiga. Jadi pada minggu ketiga ini didapati bahwa tidak ada lagi uap air pada dinding wadah. Kemudian seluruh tumbuhan layu, bahkan sebagiannya sudah mati. Dan belalang mati sejak hari ke-16 dan membusuk pada hari ke-17 dan ke-18. Jadi pada minggu ketiga ini uap air yang tadinya banyak menempel di dinding wadah, nah pada minggu ketiga ini sudah tidak ada lagi. Hal ini mengindikasikan bahwa proses fotosintesis dan respirasi yang dilakukan makhluk hidup di dalam wadah sudah tidak lagi terjadi, yang artinya seluruh makhluk hidup di dalam terarium ini sudah mati. Pada akhir percobaan didapati bahwa komponen biotik, yakni tanaman dan belalang, tidak dapat bertahan hidup di dalam tempat tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam suatu ekosistem, komponen biotik dan komponen abiotik memiliki suatu ketergantungan satu sama lain. Dalam hal ini, tanaman dan belalang memiliki ketergantungan terhadap udara dan air dalam melakukan proses kehidupan seperti respirasi dan fotosintesis. Di samping itu, terdapat pula hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup, yakni dalam hal ini belalang memiliki ketergantungan terhadap tanaman, yang mana tanaman berperan sebagai produsen, sedangkan belalang berperan sebagai konsumen. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah makhluk hidup dalam suatu ekosistem itu memiliki suatu hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Hal ini dapat kita lihat dari cara mereka agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Nah, apabila terjadi kepunahan salah satu di antara mereka, maka satu makhluk hidup
cepat atau lambat akan terganggu kelangsungan hidupnya. Sekian video dari pembuatan terarium sederhana dan perkembangan ekosistemnya selama 3 minggu ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 Praktikum Biologi Umum. Di sini kami ingin mempresentasikan proyek saling ketergantungan antar makhluk hidup, yaitu ekosistem darat yang tertutup. Nah, di sini ada anggota dari kelompok 5, yaitu ada saya sendiri, yaitu Agung Syahputra dengan NIM 130362003, dan ada teman saya. Saya Andari Tanisa Fitri dengan NIM 130362168, dan juga ada teman saya Lutfia Rosfadiana dengan NIM 130362175. Nah, yang pertama ini adalah latar belakang yang akan dijelaskan oleh Lutfia. Baik, terima kasih Agung. Nah, di sini kita akan membahas mengenai latar belakang. Setiap makhluk hidup di dalam suatu ekosistem hidupnya saling tergantung dengan makhluk hidup lain ataupun dengan lingkungannya. Saling ketergantungan antar sesama makhluk hidup maupun makhluk hidup dengan lingkungannya terjadi secara timbal balik. Hal ini sangat penting untuk menjaga keseimbangan dalam ekosistem di mana makhluk hidup itu berada. Untuk mengetahui akan pentingnya hal tersebut, maka kelompok kami melakukan praktikum ini. Nah, selanjutnya ini ada rumusan masalah, yaitu bagaimana cara menunjukkan adanya interaksi dan saling ketergantungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini ada metode, yaitu sediakanlah wadah plastik. Terus yang kedua, carilah beberapa tanaman hidup berukuran kecil di lingkungan rumah. Cuci bersih wadah berukuran sedang sebagai terarium nantinya. Terus yang keempat, siapkanlah tanah, batu, air, belalang, dan tanaman hidup. Terus yang kelima ada, masukkanlah batu ke bagian dasar wadah, isilah hingga kira-kira mencapai ketinggian 1/6 wadah. Terus kemudian carilah beberapa tanaman hidup berukuran kecil di lingkungan rumah. Selanjutnya, masukkanlah tanah ke dalam botol hingga botol terisi setengah bagian. Kemudian basahilah tanah dengan air bersih hingga nampak lembab. Boleh di next. Nah, kemudian ambillah beberapa tanaman hidup dan tanamlah di media tanah dalam terarium. Setelah itu, letakkanlah tumbuhan lumpur di atas permukaan tanah yang masih kosong. Kemudian letakkanlah batu-batu berukuran kecil di atas permukaan tanah yang kosong. Kemudian masukkanlah seekor belalang ke dalam terarium. Selanjutnya tutuplah wadah terarium. Dan yang terakhir, simpanlah terarium di tempat teduh dan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, adapun unsur biotik dan abiotik proyek yang kami lakukan ini. Yang pertama itu ada unsur biotiknya nih, yaitu ada belalang dengan nama latinnya itu Caelifera, dan ada tanaman sekitar rumah yang kita gunakan, yaitu ada Bryophyta sp. Boleh sebelumnya diganti. Ada Bryophyta sp, Cyperus rotundus, dan Supplir adiantum. Nah, ada pun unsur abiotiknya nih. Ada wadah kaca, plastik, tanah, batu, dan air. Boleh di next. Nah, hasil dan pembahasan ini yang pertama ini akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Lutfia. Baik, terima kasih Agung. Nah, di sini kita akan bahas mengenai hasil dan pembahasan. Hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup tervisualisasi melalui sebuah miniatur ekosistem, yaitu terarium sederhana di dalam wadah transparan. Komponen penyusun ekosistem yaitu bebatuan, plastik, tanah, air, tanaman, dan juga belalang. Wadah disimpan di tempat yang mendapatkan sinar matahari yang cukup dengan tujuan agar tanaman tetap dapat melakukan fotosintesis. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai hasil dan pembahasan pada minggu pertama. Setelah kami selesai membuat terarium sederhana, hasil yang kami dapatkan yaitu tanaman masih tampak hijau dan segar, serta terdapat beberapa bebatuan dan lumut sebagai pendukung ekosistem tersebut.
Dan kondisi belalang pun pada minggu pertama ini masih hidup serta dalam kondisi yang sehat. Berikut kami lampirkan mengenai dokumentasi pada minggu pertama. Silakan Agung. Nah, selanjutnya ini ada hasil dan pembahasan pada minggu yang kedua. Nah, minggu kedua ini, 1 dari 3 tumbuhan yang berada dalam terarium sederhana ini ada yang mati. Nah, hal ini tuh diduga karena tumbuhan tersebut tidak mengalami fotosintesis secara maksimal karena keterbatasannya asupan air dan sinar matahari. Selanjutnya itu, pada minggu kedua juga belalangnya masih hidup, tetapi pergerakannya ini sudah tidak selincah pada minggu yang pertama nih. Hal ini juga disebabkan oleh sirkulasi udara yang terbatas sehingga belalang tidak mendapatkan oksigen yang cukup selain dari tumbuhan yang ada di dalam terarium sederhananya. Terus pada dinding wadahnya juga terdapat banyak uap air. Hal ini mengindikasikan nih bahwa terjadinya proses respirasi dan fotosintesis makhluk hidup di dalam terarium sederhana. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Andari. Ya, selanjutnya hasil yang didapatkan pada minggu ketiga yaitu tidak ada uap air pada dinding wadah. Nah, hal ini itu mengindikasikan bahwa proses fotosintesis dan respirasi itu tidak lagi terjadi. Terus juga seluruh tumbuhan layu, bahkan sebagian sudah mati. Kemudian belalang sudah mati sejak hari ke-16 dan membusuk pada hari ke-17 dan hari ke-18. Boleh di next. Yang berikut ini merupakan dokumentasi pada pengamatan minggu ketiga. Boleh di next. Selanjutnya, bagaimana cara mau menunjukkan adanya interaksi dan saling ketergantungan antar makhluk hidup dalam sebuah ekosistem? Jadi, pada akhir percobaan, didapati bahwa komponen biotik, yakni tanaman dan belalang, tidak dapat bertahan hidup di dalam tempat tertutup. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam suatu ekosistem, komponen biotik dan komponen abiotik ini memiliki suatu ketergantungan satu sama lain. Dalam hal ini, tanaman dan belalang memiliki ketergantungan terhadap udara dan air dalam melakukan proses kehidupan seperti respirasi dan fotosintesis. Di samping itu, terdapat hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup. Dalam hal ini, belalang memiliki ketergantungan terhadap tanaman, yang mana tanaman berperan sebagai produsen, sedangkan belalang berperan sebagai konsumen. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Jadi, makhluk hidup dalam suatu ekosistem tertentu hidup saling ketergantungan. Hal ini dapat kita lihat dari cara mereka agar mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya, sehingga keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Apabila terjadi kepunahan salah satu di antara mereka, maka satu makhluk hidup tersebut cepat atau lambat akan mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, selanjutnya ini ada daftar pustaka atau sebagai referensi kami membuat presentasi ini atau proyek yang kami lakukan ini. Berikut daftar pustakanya. Nah, sekian pemaparan presentasi proyek saling ketergantungan antar makhluk hidup dari kelompok kami, itu kelompok 5 praktikum biologi umum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.